Tuhan Yesus baik ya. Kita ketemu lagi. Kemarin kami hari Kamis yang lalu berangkat ke Medan dan itu luar biasa. Itu hari Jumatnya kita ada KKR dan itu betul-betul kata Ibu Julie tadi, itu betul, itu dalam keadaan hujan deras petir. Bukan hanya hujan, bayangkan itu hotel bintang 5 sampai suara hujan itu kedengeran, berarti itu kerasnya luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi, Medan itu terkenal dengan suka ngaret. Betul, kalau orang Sumatera itu suka ngaret. Kalau ada KKR biasanya jam 6 mulai jam 8 gitu. Karena orangnya udah datang jam 7 gitu ya. Terus mereka bilang begini, Bu Indri, di Medan punya Sungai Sukacita tidak boleh sama dengan Bandung. Kenapa? Saya bilang, kalau Bandung on time oke lah, itu kata orang Jawa Barat. Tapi kalau orang Sumatera enggak. Itu acara ibadah jam 6, datang nanti baru jam 7 dengan merasa tidak berdosa gitu loh ya. Nah, tapi saya bilang, oh tidak bisa. Ini bukan programnya manusia, ini program Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Tuhan bilang jam 6, itu jam 6 kurang harus sudah hadir. Artinya sudah siap untuk persiapan. Dan itu sudah terjadi di Sungai Sukacita di sini. Saya luar biasa itu karena anugerah Tuhan. Jam 10 kita ibadah, saya lihat jemaat-jemaat udah ada, padahal jam-jam 9, setengah 10 udah ada loh. Itu karena sangat-sangat antusias untuk mencari hadirat Tuhan ya. Dan memang itu sudah sewajarnya. Nah di sana juga begitu. Waktu yang pertama, itu jam 6, itu masih nggak begitu banyak. Yang pertama. Terus udah gitu, tapi saya percaya Tuhan ini programmu, aku tidak pernah mau, aku tidak pernah minta kalau bukan Tuhan yang suruh, saya bilang gitu. Nah waktu KKR pertama itu memang betul, jam 6.30 baru ramenya, jadi orang sudah hampir selesai pujian baru masuk firman, itu baru penuh ya. Tapi yang kedua kemarin luar biasa, itu jam setengah 6 itu sudah banyak, dan yang luar biasa dengan hujan deras itu semua tepat waktu jam 6 dan itu hampir datang 1.000 lebih. Memang ada kendala sedikit. Jadi waktu pas sudah ibadah, saya kasih tahu nanti kita akan adakan yang berikutnya KKR itu Juni tanggal 7. Semua komplain. Mereka bilang kenapa belum apa-apa sudah mundur sebulan setengah. Kenapa nggak bikin tiap minggu? Terus banyak yang datang jemaat yang bilang, Bu Indri nggak tiap minggu. Nanti aku dipecat sama suamiku. Aku bilang gitu. Iya ya, lo kalau di Bandung tiap minggu fine, tapi kalau di Medan tiap minggu ya itu belum waktunya Tuhan gitu loh ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa ya. Kita bikin sebulan sekali. Jadi doakan nanti tanggal 24 ini kami berangkat lagi ke Medan. Jadi setiap bulan itu akhir bulan Jumat kalau ada yang punya saudara itu kasih tahu di sana ya. Dan itu luar biasa jadi berkat dan mereka sangat-sangat diberkati dan itu betul-betul itu anugerah Tuhan. Saya melihat sendiri mereka datang, ada seorang bapak dengan ibu suami istri datang, dia bilang begini, Bu Indri terus terang saya sudah menikah hampir 30 tahun sama istri saya, tapi kalau saya sakit selama ini tidak pernah dibawa ke dokter sama istri saya. Tapi sekarang sejak dengar Sungai Sukacita, dengar firman, sekarang kemarin saya dibawa ke dokter sama dia. Ke dokter aja pernah mau dibawa luar biasa. Ada lagi seorang ibu, dia bilang begini, bapak-bapak ada SMS, dia bilang begini, Ibu terima kasih. Sejak istri saya ikut Sungai Sukacita Ministry di Medan, sekarang saya dikasih teh pakai gula. Jadi memang ini wanita mesti bertobat semua ya. Luar biasa. Oke, siap dengan firman Tuhan? Ya, doakan nanti minggu depan saya akan pelayanan di Surabaya ya. Jadi itu International Women Conference, itu pembicaranya ada 10 hamba Tuhan. 3 kalau nggak salah dari Amerika, yang dari Indonesia salah satu diantaranya Ibu Indri ya. Jadi doakan supaya jadi berkat untuk wanita-wanita kota Surabaya. Dan doakan Tuhan berbicara, Surabaya nggak akan lama lagi udah buka Sungai Sukacita. Amin. Jadi sudah ada Medan, sudah ada Bandung. Kalau Tuhan izinkan Surabaya masuk, itu sudah waktunya Tuhan. Berarti nanti akan ada pendoa yang akan Tuhan kirim. Karena saya minta sama Tuhan satu. Kalau buka satu kota, pendoa dulu dipersiapkan. Kalau pendoa sudah ada, berani buka di sana. Siapa takut gitu. Amin. Kalau Pak Mendri, itu kan ada sama Tuhan itu. Coba berdoa berdiri dulu dong Ibu. Ya Ibu Shirley ini adalah kakak daripada Ibu Ijet. Saya punya wakil ya. Tidak kebetulan kemari, tadi Tuhan langsung bilang sama Ibu ini, buka di Surabaya, pendoa mulai dibuka di sana. Jadi pendoa kita yang pertama adalah di Surabaya Ibu Shirley. Itu kan ya. Ya, tinggal waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang buka tahun ini, kita berani buka. Karena ini pertama masuk akan ke media dulu melalui radio dan TV. Tuhan berkati. Silakan dulu. Oke. Yuk, kita sekarang buka firman Tuhan. Menurut kita, siapa kita di hadapan Tuhan? Wanita? Sekedar jemaat biasa-biasa? Atau emang gue pikirin? Yuk kita buka dalam Wahyu 21 supaya kita sadar diri kita siapa. Karena seringkali kita tidak sadar diri kita siapa, maka membuat engkau tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Wahyu 21 ayat 9. Kalau tema sekarang tentang apa? Tentang iya, tentang salon rohani. Semua datang karena mau ke salon. Nggak ada salon gratis gitu loh. Ini salon rohani, Bo, ya. Oke. Wahyu 21. Dapat semuanya? Wahyu 21 dikatakan apa? Siapa kita sebenarnya? Wahyu 21 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, ya.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini bukan hanya wanita biasa, bukan hanya pendeta biasa, bukan hanya evangelis biasa, bukan hanya ibu rumah tangga biasa, bukan hanya mama-mama biasa, bukan hanya janda biasa, bukan hanya perempuan yang belum menikah biasa. Kita ini mempelai Tuhan. Sadarkah kita di tempat ini bahwa kita itu mempelai Kristus? Kita ini pengantinnya, perempuannya Tuhan Yesus. Ini tidak main-main. Mungkin kau bilang ya, terus kenapa Bu Indri? Kalau pengantin Tuhan ini supaya kenapa? Ada dua hal yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan kalau pengantin itu pasti apa? Pasti pengantin posisinya di mana? Di samping pengantin laki-laki, betul? Ini bicara tentang apa? Hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan luar biasa. Kalah, mau menteri, mau panglima, mau gubernur, mau siapapun gak akan mungkin lebih dekat dengan pengantin pria laki-laki. Yang dekat dengan kita adalah siapa? Pengantin laki-laki kita, yaitu siapa? Yesus. Ini bicara tentang pribadi yang sangat intim dengan Tuhan. Dan bayangkan pengantin laki-laki dengan perempuan bersanding. Saya percaya apapun rencana daripada pengantin pria pasti dikasih tahu sama perempuan. Artinya apa? Ada kepastian tentang kehidupan. Kalau engkau sudah tahu bakalan apa yang terjadi dalam hidupmu, karena pengantin laki-laki kita akan bilang sama kita, nanti kita akan begini, usaha kita akan seperti ini, anak-anak kita akan seperti ini. Itu luar biasa. Artinya apa? Membuat engkau menjadi orang yang sangat-sangat percaya diri, karena engkau sudah tahu mau dibawa kemana oleh pengantin laki-lakimu. Dan yang luar biasa, tidak mungkin pengantin laki-laki yang baik itu menjerumuskan pengantin perempuannya. Gak akan mungkin bilang nanti engkau saya jual ya, gak mungkin. Betul? Ya, karena banyak sekarang suami-suami di dunia menjual istrinya, itu ada. Yang pelayanan saya banyak yang seperti itu. Bukan, pengantin laki-laki Yesus nggak seperti itu. Yang dikatakan ada apa? Dia akan mengasih tahu apa rencananya buat pengantin perempuan, apa rencananya untuk keluarga kerajaan Allah, apa rencananya untuk kehidupan kita. Makanya ada kepastian dan modal untuk bertahan di akhir zaman. Bukan karena engkau banyak uang, belum tentu banyak uang kalau nggak ada kepastian nggak menjamin. Tapi kalau engkau sudah pasti tahu, engkau selamat, engkau dipulihkan, engkau dikuatkan, engkau dibela, ini membuat engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Itu rahasia besar di balik seorang pengantin perempuan. Yang kedua apa? Di surga gak ada harta gono gini. Kalau dunia ada harta gono gini, gak ada. Saya udah kenal seorang hamba Tuhan, itu luar biasa. Hamba Tuhan loh, hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan besar, waktu dia mau menikah, rupanya dia pakai ada prenuptial agreement. Tahu apa? Pergi ke pengacara dulu, bikin harta gua, harta lu. Oh, itu tidak sesuai firman Tuhan. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu satu. Suami punya, istri punya, belum tentu suami punya, betul? Kita punya, suami kita punya. Jangan coba-coba main harta gono gini. Kalau engkau sudah mengimani harta gono gini, artinya engkau mengimani perceraian dalam hidup. Amen. Bukan orang kaya. Orang kaya selalu pakai begitu. Makanya banyak keluarga-keluarga yang saya kenal, dia bilang, Ibu Indri bikin pakai harta gono. Oh sorry, sama aku yang dipersatukan oleh Tuhan sampai mati itu jadi pasanganku. Tidak ada harta gono gini. Kalau kau sudah mencanangkan harta gono gini, berarti kau sudah mencanangkan bakalan bisa sama suamimu. Mungkin kau bilang, tapi kan Bu Indri mesti berhikmat. Ini kan kita kan mesti berhikmat, karena laki-laki suka pikiran pendek. Sesuai dengan imanmu, suami pikiran pendek. Karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu adalah firman Tuhan. Waktu dia mau sembuh, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi bukan iman tetangga, bukan. Kalau engkau imankan bakal engkau bercerailah engkau. Makanya jangan ada harta gono gini. Surga gak ada harta gono gini. Artinya apa? Mempelai surga punya, Yesus punya, kita punya. Apa yang dia punya? Seluruh dunia ini. Wow! Siapa yang punya mempelai laki-laki kayak begitu? Semua ini orang Kristen, kalau berkat semua katakan. Betul, semua dia punya. Apa yang dia punya? Berkat jasmani, jelas. Tuhan punya semuanya. Betul, langit dan bumi punya. Kecil banget hanya punya rumah cuma daerah dagu. Kecil kok. Nanti rumahnya di planet Mars, nanti di planet Uranus. Luar biasa kok. Siapa yang punya rumah di planet Mars? Ya, jalan-jalan ke salon itu dari dia di Pluto jauh. Karena dia punya semua. Artinya apa? Unlimited resource. Engkau punya segala-galanya. Jadi kalau kecil, kalau engkau hanya mikirkan bagaimana bayar kontrak rumah, kecil kok. Kalau mempelai wanita itu semua Bapak punya, kita punya. Wonderful. Apalagi berkat jasmani, engkau semakin bertambah. Karena Tuhan Yesus jelas pribadi yang sangat rohani. Apalagi kau punya, ya dikatakan itu punya kuasa. Wow, Tuhan Yesus punya kuasa. Mati aja bisa dibangkitkan. Engkau juga punya kuasa untuk mengalahkan masalah-masalahmu. Apalagi dia punya, ya karisma. Tuhan tuh punya karisma loh, betul? Ya, Tuhan hanya batu aja kita ketakutan, betul? Hanya gini. Ayahku begitu, ayahku itu luar biasa karismanya, ya. Jadi kalau ayah saya itu punya anak 9, ya, itu ayah kami baru jalan aja. Terus udah, ya, karena karismanya luar biasa. Itu pernah pegawai. Hanya cuma ayah batu udah tahu Pak Fadili datang, semua langsung sangat-sangat hormat. Karisma itu perlu.
Dan wanita punya karisma itu beda. Hanya siapa yang punya karisma? Bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau misalnya makeup, tapi karena apa? Waktu engkau pengantin wanita, karismamu luar biasa. Amin. Hari ini kita akan periksa. Pertama tadi adalah duduk bersanding bicara tentang kepastian. Tuhan kasih tahu semua apa rencana yang dalam hidup kita. Ini membuat engkau tenang, ya. Makanya seorang mempelai wanita itu pasti karakternya akan keluar seperti ini. Kita buka Amsal 31 ayat 25. Ya harus seperti ini. Kalau engkau belum mengalami seperti ini, engkau belum menjadi pribadi yang menjadi mempelai Tuhan Yesus. Amsal 31. Amsal 31 ayat ke 25. Dikatakan apa? Ini pribadi daripada wanita yang tahu dia punya posisi sebagai mempelai wanita daripada anak domba. Ayat ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini karakter daripada mempelai wanita Tuhan Yesus. Kuat, punya kemuliaan, dan optimis. Bagaimana dengan kita tempat ini? Karena terus terang, kita mungkin berkata hampir semua wanita Kristen seperti itu. Belum tentu. Banyak wanita Kristen yang gak sadar dia punya posisi, maka sikapnya gak seperti itu. Mana buktinya? Buka, Lukas 13. Lukas 13. Lukas 13 ayat ke 10 sampai dengan 13. Ini fakta. Ayat 10, pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kata Yesus, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata padanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ini fakta. Ini ada wanita. Ini wanita gak mungkin wanita yang optimis dalam hidupnya. Melihat aja dia menunduk. Artinya orang yang pesimis, orang yang putus asa. Dan ada di mana mereka? Ada di dalam gereja. Kenapa dia bisa karakternya seperti ini? Kenapa begitu sangat-sangat menderita hidupnya 18 tahun? Karena dia gak tahu posisinya sebagai mempelai. Makanya sangat disayangkan kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, engkau tidak tahu posisimu di mana. Posisi kita bersanding dengan Tuhan. Artinya apa? Rencana daripada suami kita, daripada mempelai kita, daripada kehidupan daripada kita. Tuhan kasih tahu semuanya. Makanya kalau engkau masih tidak punya kepastian tentang hidup, engkau bisa tidak tertawa pada masa depan karena engkau bukan mempelainya. Kalau engkau punya posisi mempelai, engkau bisa optimis menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena di balik tidak menyenangkan ada hal yang luar biasa yang mempersiapkan bagi kita. Itu yang pertama. Ada kepastian. Ada kepastian. Orang yang punya kepastian hukum itu beda. Makanya kemarin ibunya Raffi bilang apa? Waktu sebelum anaknya sekarang keluar penangguhan penahanan. Kalau ada kepastian hukum tidak ada masalah. Saya bisa tahu anak saya kapan keluar. Yang paling sakit hidup kalau nggak punya kepastian. Betul nggak? Nanti menikah. Ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia menikah dengan suaminya. Ternyata dia belum punya anak sampai dengan sekarang. Dia mulai ragu. Dia bilang apa, Bu Indri? Kalau saya dengar mertua saya mau cari calon lagi buat suami saya karena saya gak punya anak. Kenapa dia mulai ragu? Karena dia gak tahu kepastian. Padahal apa kata Tuhan? Kalau engkau mempelaiku, engkau tahu persis apa yang kubilang. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau itu dia pegang sebagai satu kepastian, dia tidak akan ragu dengan omongan daripada mertuanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua bicara tentang apa? Harta gono gini tidak ada di surga. Amin. Siapa di sini kalau misalnya suami tanya punya uang nggak? Nggak ada, bilang. Tapi Bu Indri kalau dikasih tahu semua nanti habis tuh. Nggak usah diproklamirkan masuk ke dalam siaran. Tapi kalau ditanya mesti bilang. Kalau nggak ditanya nggak usah bilang. Makanya doakan jangan ditanya. Bukan? Makanya simpel. Tapi kalau kau nutup-nutupin, oh enggak, ini aku punya account, ini account suamimu. Itu sebenarnya pemecah. Itu roh pemecah. Iblis pakai dari hal apapun untuk memecahkan rumah tangga. Jadi doanya sekarang gimana? Tuhan, jangan sampai ditanya Tuhan. Makanya doakan Tuhan, kalau suami agak pikun-pikun dengan nomor rekening Tuhan. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita akan lihat ada pribadi. Pribadi ini adalah pribadi seorang ratu. Ratu yang luar biasa. Namanya siapa? Esther. Esther itu ratu yang luar biasa. Kenapa? Dia punya suami bukan suami yang biasa-biasa. Siapa nama suaminya? Ahasuerus. Coba buka mana buktinya nggak biasa-biasa. Esther 1 ayat kedua. Coba kita lihat. Supaya di tempat ini mari kita belajar dari pribadi yang satu ini. Esther 1 ayat ke
Ayat kedua, pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya dalam benteng Susan. Ayat kelima, setelah genap ayat keempat. Sebentar. Ayat keberapa ya? Aku bisa lupa. Oke, ayat keempat. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya. Sampai berapa? Wow. Berapa bulan? 180 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Ini berarti bukan raja yang cupu. Ini bukan raja sehari. Ini bukan raja dangdut, Bo. Ini raja yang kaya raya. Raja kaya raya, dan ini saking kayanya orang semua kasih upeti sama dia, makanya kekayaannya begitu banyak. Berarti dia sangat disegani oleh daerah-daerah sekelilingnya. Dan raja ini sudah bikin peraturan yang tidak main-main. Ingat, ini bukan peraturan daripada orang-orang biasa. Ini peraturan seorang raja yang biasanya kalau udah raja bikin peraturan itu dimeteraikan dengan cincin. Wah! Artinya apa? Gak bisa berubah. Apa peraturan daripada raja ini? Perhatikan ayat ke Ester 3 ayat ke-13. Dikatakan apa? Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Bayangkan, jadi ini dulu udah ada zaman tiki, ya. Jadi kalau sekarang itu ada DHL, ya, itu ada apa lagi? Yang sekarang yang cepat, yang 24 jam itu apa? Apa? Ya, apapun namanya lah, nggak tahu namanya. Ya, pokoknya itu. Bayangkan ini, surat-surat itu dikirim dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya, perhatikan, dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai yang tua, anak-anak, bahkan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, yakni tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta miliknya. Ini keputusan Raja Ahasuerus. Wow, ini bukan keputusan yang gampang loh, ini keputusan yang mengerikan. Apa yang sudah diputuskan mengenai hidupmu? Mungkin sudah dibilang engkau kanker gak bisa sembuh, engkau bakalan mati 3 bulan lagi. Atau mungkin sudah divonis bahwa anakmu tidak bisa sembuh dari narkoba. Atau sudah divonis mungkin engkau punya kandungan tidak bisa punya anak. Atau mungkin sudah divonis bahwa rumah tanggamu pasti hancur karena suamimu sudah masukkan ke pengadilan. Apapun keputusan yang sangat-sangat fatal menurut dunia, itu bisa diubah oleh seorang yang bernama Esther. Wow, Esther mengubah keputusan raja bukan pakai pedang loh. Bukan. Jadi nggak selalu keputusan yang sangat mengerikan dengan pakai kekerasan. Engkau menghancurkan masalahmu dengan kekerasan, dengan kekuatanmu sendiri, dengan kepintaranmu, belum tentu selesai. Tapi Esther bisa mengalahkan keputusan seorang raja dengan apa? Dengan karismanya sebagai seorang ratu. Makanya hari ini mari, kecantikan kita bukan hanya kecantikan waktu engkau ke salon saja, tapi yang paling penting adalah kecantikan rohani. Dan Esther punya itu. Amin. Amin. Bagaimana dengan kita di sini? Apa vonis dari Ahasuerus dalam hidupmu? Apa? Ada di sini punya penyakit kanker? Angkat tangan. Kantong kering maksud saya. Engkau penyakit asma berat, engkau penyakit kanker, engkau penyakit gula yang sudah sangat-sangat tidak mungkin, kolesterol tinggi, engkau stroke yang sudah nggak mungkin bisa sembuh. Apapun itu, kata Tuhan, aku bisa memberikan kesembuhan yang luar biasa. Karena kalau engkau baca kitab Esther, itu menyelamatkan satu bangsa. Wah, ini bukan masalah biasa-biasa, bukan hanya menyelamatkan suami, menyelamatkan anak, menyelamatkan hanya kelompok kecil. Satu bangsa pilihan Tuhan, mana keputusannya sudah dimeteraikan. Wah! Udah dicap dengan meterai raja, itu gak bisa dirubah. Tapi bisa dirubah, bukan dengan kekuatan, bukan dengan jampe-jampe. Siapa sih masih suka pakai jampe-jampe? Supaya suami betah di rumah. Oh, makin kau pakai si nyong-nyong, makin gak betah kau nih. Betul. Oh, orang dunia masih seperti itu, tapi Esther enggak. Dia pakai apa? Pakai karisma ilahinya. Mana buktinya bahwa Esther punya kecantikan rohani? Coba kita buka. Ya, kita buka di sini. Ya, supaya tempat ini mari kita koreksi diri kita. Esther 2. Esther 2 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga-penjaga perempuan. Maka gadis itu sangat baik dalam pemandangan dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelaburan kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Ada 4 karakter daripada seorang ratu.
Tapi kita akan bongkar hari ini cuma satu. Makanya ikuti terus nanti setiap minggu, karena ini akan dibongkar satu-satu. Amin. Yang pertama dikatakan apa? Cantik. Dia punya parasnya. Ini bicara tentang wajah. Hei anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, jangan engkau mimpi, jangan kau mimpi engkau bisa menjadi mempelai Tuhan, duduk bersanding dengan Tuhan, dapat harta yang bukan gono gini, tapi mukanya kayak kuda Nil, sampai lebaran monyet nggak bakalan. Karena Esther parasnya cantik. Mungkin kau bilang, Bu Indri, gimana kalau saya nggak mungkin lagi cantik? Makanya beda. Cantiknya versi kerajaan surga tidak sama dengan versi dunia. Kalau dunia lihat cantik, dia pakai kaca. Kalau kita dilihat Tuhan cantik, itu pakai pemandangan Tuhan. Mana buktinya? Lihat 1 Samuel. Supaya di tempat ini target kita mesti menjadi cantik paras kita secara rohani. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, dapat semuanya? 1 Samuel 16, ayat ke-7. Ini adalah penilaian Tuhan. Ayat ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini hamba Tuhan. Artinya kalau manusia, kalau pendeta sekalipun bisa salah menilai kita cantik secara rohani. Manusia melihat apa? Ayat ke-7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini Samuel hamba Tuhan besar. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ternyata salon kecantikan surga beda dengan salon kecantikan dunia. Kalau dunia engkau mesti cantik, engkau mesti di makeover, betul? Kayak kemarin saya pas pergi ke salon Deddy Sukma, itu tempat salon saya. Mereka bilang, Bu Indri, ini ada loh foundation dari Jepang mahal. Aku nggak pernah pakai bedak, tahu aku bilang begitu. Ya, jadi kalau dunia itu pasti mikir foundation yang tahan banting, sampai setahun nggak berhenti, nggak luntur, betul? Itu makin nggak luntur, makin dipakai foundationnya, betul? Lipstick yang nggak hancur-hancur, ya. Kalau bisa 500 tahun tetap merah, betul? Itu salon dunia, tapi salon Tuhan beda. Siapa yang salah? Samuel. Orang Kristen bisa salah, pendeta bisa salah, gereja bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Yang dia lihat daripada Daud bukan penampilannya yang gagah seperti Eliab Aminadab, tapi hatinya yang cantik luar biasa. Hari ini mari kita koreksi. Yakin nggak kita mempelai Tuhan? Kalau engkau mempelai Tuhan, harus engkau punya 10 standar untuk menjadi cantik di mata Tuhan. Siapa yang pengen cantik di mata suaminya? Kanan. Oh, boleh. Kalau di mata Tuhan cantik, di mata suami pasti cantik. Tapi kalau di mata Tuhan jelek, walaupun mungkin engkau sudah pakai makeup yang paling mahal di dunia, rambutmu 5 km tingginya, tetap suamimu lihat engkau jelek. Makanya nggak heran dia nggak betah di rumah. Very simple, maka kita koreksi sekarang. Kita buka satu-satu. Tapi sekarang sudah jam 11.15, kita mesti selesai 11.45. Jadi cuma 30 menit. Jadi kalau nggak selesai, datang lagi tahun depan. Oke, kita akan buka semampu sesuai dengan waktu kita ya. Oke, yuk kita lihat yang pertama apa. Yang trademark daripada cantik rohani, yang cantik di mata Tuhan yang pertama. Yuk kita lihat. Kejadian 4. Ayat 4 sampai dengan 7. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa? Muram. Nah ini kelihatan mukanya jelek. Jelek. Bahasa Chinese apa jelek? Puhau. Mukanya puhau. Kenapa bisa puhau? Oke, kita lihat ya. Firman Tuhan pada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ternyata Tuhan tahu loh. Mau engkau senyum di luar, tapi kalau hatimu panas, mukamu otomatis jelek. Makanya Tuhan itu ingatkan kita hari ini, kalau ada suara berbisik di samping kita yang berkata mukamu jelek hari ini, cepat koreksi. Mungkin ada termasuk di dalam ini. Ya, yang pertama, ya dikatakan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berbuat kuasa tentang perbuatan baik. Jadi orang yang mukanya cantik rohaninya di hadapan Tuhan, itu yang harus kau punya adalah perbuatan baik. Mungkin kau bilang, oh saya baik Bu, itu saya gak pernah nakal-nakal, mungkin saya ke gereja, saya datang ibadah. Oke, perbuatan baik itu, tapi apanya itu aja. Yuk kita lihat standar Tuhan berbuat baik apa. Kita buka dalam Matius.
Matius 12 ya. Matius 12 apa perbuatan baik? Matius 12 ayat 11 sampai dengan 12. Tetapi Yesus berkata pada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini bicara tentang apa? Orang yang berbuat baik adalah orang yang menolong tanpa pamrih. Kalau engkau masih menolong pakai pamrih, itu belum berbuat baik, itu kepujian. Karena ada maunya. Dia berbuat baik, misalnya kan, sayang, ibu bisa saya bantu tasnya. Kalau dilihat berliannya besar. Hah? Sampai lebaran keong, muka lu tetap jelek di depan Tuhan. Makanya gak heran Tuhan bilang, aduh sorry ya, malaikat, jangan dia dong mempelai gua, kagak nafsu, kata Tuhan. Kenapa? Karena apa? Karena berbuat baiknya pakai imbalan. Paling gampang untuk berbuat baik adalah apa? Menolong orang. Menolong tanpa pamrih. Siapa yang kita tolong? Sebagai istri, suami. Kalau kau tidak pernah tolong suamimu, waktu sakit pernah nggak ngurus suamimu? Atau ya udah, apa ke dokter aja sekarang? Halo, dokter tolong nanti suami saya kesana. Aku terusan kalau sakit, suami kau hanya batuk aja, batuk. Udah aku udah langsung, ini obatnya apa segala macam. Belum lagi dia batuknya 3 kali, obat udah datang. Ini pak obatnya pak, ini ada ininya, ini ada ini. Karena kita tahu, suami kalau batuk musim hujan itu bisa kalau nggak cepat diobatin bisa sampai 3 bulan. Menolong, tapi seringkali kita menolong, tapi dia sendiri nggak pernah gitu sama aku bu ini. Laki-laki memang begitu, kalau sakit kita yang ngurus, kalau kita sakit dia suruh pembantu yang ngurus kita, itu tuh. Betul. Ya udah, aduh pak, pegel pak. Benar, tolong pijet ibu. Memang betul perhatian, tapi orang lain yang perhatiin. Tapi kalau engkau mulai banding-bandingkan, aku aja ngurus, dia enggak, itu enggak akan jadi mempelai, mukanya tetap jelek. Puhau, apa tadi? Puhau. Makanya nggak usah, saya aja, saya yang nolong dia bu. Waktu dia susah usahanya saya loh yang hitung-hitung utangnya begitu banyak. Gila utang sudah beres, lupa nggak pernah beli tas Hermes sama saya bu. Jangan hitung-hitung. Kalau engkau mengharapkan imbalan, mukamu tetap jelek di hadapan Tuhan. Engkau bisa dengan penampilanmu yang keren ke salon dunia, tapi nol di mata Tuhan. Karena hanya orang yang berbuat baik tanpa pamrih, itu yang dianggap Tuhan, yang mukanya mempunyai sinar kemuliaan Tuhan. Coba lihat kanan kiri, ada yang mukanya puhau nggak di sini? Yang pertama simpel, berbuat baik jangan hitung-hitungan. Yang paling pertama kepada siapa? Suami sendiri. Amin. Sudah buka 6 bulan nih Sungai Sukacita. Saya mau tanya, siapa di sini yang sekarang sudah membuat sarapan suaminya sendiri selama ikut Sungai Sukacita? Angkat tangan. Tuhan, tolong Tuhan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang di tempat ini yang bikin sarapan suaminya sendiri pakai tangannya sendiri? Yang lain nggak punya tangan? Tuhan ambil tangannya, Tuhan ambil. Hati-hati, 2 orang benar kalau dengan yakin doa besar kuasanya. Itu kalau tanganmu nggak kau pakai maksimal, awas loh nanti tangannya dibuat Tuhan getol. Penolong tanpa pamrih. Mungkin kau bilang, tapi suami saya nggak pernah nyediain sarapan. Jangan hitung-hitungan. Siapa yang gosok baju suaminya sendiri? Yang lain. Pantes aku asal nangis di sini untuk belas kasihan sama Tuhan. Belas kasihanmu Tuhan. Bukan masalah karena ada pil atau will, tapi masalah nggak mau gosok baju suaminya. Nggak rugi ibu-ibu, beda loh. Gosok dengan cinta tuh beda loh. Betul. Suamiku itu kemarin ada beli mobil. Mobilnya ada jadi mau ganti plat nomor. Suamiku bilang, kita bikin plat nomornya. Aku kebetulan ada yang mau kasih hadiah ulang tahun gitu. Aku ulang tahunnya tanggal 23 ya, 23 Desember. Terus begitu, jadi kan nomor itu kan kalau nomornya kan banyak kurang seru. Kita pengen bikin 2 nomor gitu. Tapi kalau 2 nomor kan berarti nggak bisa ulang tahunku sama ulang tahun suamiku dong, betul? Ya, ada suami saya bilang gini, udah kita bikin aja nomor platnya D23 AM.
Jadi artinya apa? 23-nya ulang tahunku, AR-nya Arya Rama Wijaya. Di setiap temannya tanya, 23 AR apa? Itu plat cinta. Betul. Artinya apa? Ya kalau engkau menjadi engkau bilang betul. Ya coba kalau engkau jadi penolong yang tidak hitung-hitungan, itu nggak usah engkau bilang, Pak, kamu ingat nggak sih sama saya? Nggak usah ngomong lah. Dia pasti ingat terus. Amin. 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 Siapa yang mau gosok suaminya nanti malam? Bukan suaminya yang digosok, baju suaminya. Dia kan suaminya digosok. Ampun ya hambanya. Ya, ibu-ibu betul loh ya. Penolong yang tidak hitung-hitungan itu wajahnya beda. Ya, kita ngomong yang sederhana aja, nggak usah ngomong yang susah-susah lah. Nanti kalau ngomong susah paling susah. Mendingan cari pendeta yang pintar-pintar yang mengenai teologi aja. Kalau aku yang simpel-simpel aja. Kalau simpel aja nggak dibikin kok. Betul. Saya mau tanya, jujur, yang gosok punggung suaminya mandi siapa? Malang? Nggak ada. Pantes daki suaminya segini. Bapak-bapak itu susah lah gosok punggungnya, mau gosokin dong. Siapa yang gosok suaminya punya punggung? Angkat tangan. Hanya aku dengan ibu saya berdua, hanya bertiga. Hai, pekerja Sungai Sukacita, ada yang gosok suaminya nggak? Pertama tanggal semuanya. Gosok punggungnya itu, cinta itu benih-benih cinta melalui mandi, melalui gosok baju, melalui makan. Oh, kalau aku sih, aku kasih tahu rahasia tentang rumah tangga harmonis, Bo. Kalau nggak nangkep, blow on aja. Makanya mukanya Wah, pintar kalian semuanya. Itu yang pertama, berbuat baik ya. Maka tadi Tuhan bilang sama Habel, sama Kain, mukamu kok muram, hatimu kok panas. Kalau kau berbuat baik nggak mungkin begitu. Makanya kalau kita mau awet muda, salah satu diantaranya buatlah baik tanpa hitung-hitungan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 32:20. Kejadian 32 ayat ke-20. Dikatakan apa? Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, ini pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya, ini dengan Esau. Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ini Esau dengan Yakub, kalian tahu ya, perang, ribut ya. Gara-gara waktu itu Esau Yakub mengambil hak kesulungan. Tahu ya, dia tipu abangnya sendiri. Akhirnya abangnya mau bunuh dia. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu ke Laban, yang satu lagi pergi ke tanah ke Filistin kalau nggak salah, saya lupa persis ya. Tapi artinya, akhirnya mereka kemarin ketemu lagi kemudian. Waktu ketemu, Yakub nggak berani ketemu langsung. Dia bilang kasih persembahan dulu, nanti baru boleh mukanya. Artinya apa? Orang yang bisa mengampuni itu wajahnya cantik rohani. Nggak bisa dibohongi. Jadi kalau engkau masih menyimpan kepahitan, mukamu tetap wow. Nggak mungkin Tuhan mau bersanding dengan engkau sampai kapanpun. Makanya nggak heran tidak ada kepastian dalam hidupmu. Tetap stres, tetap bingung, tetap semua. Karena apa? Nggak bersanding dengan mempelai laki-laki. Kenapa nggak bersanding? Karena engkau tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukai engkau. Makanya bodoh orang yang nyimpan kepahitan. Itu permainan iblis. Semua iblis suka main di hati sama perasaan kita. Coba lihat lagi ke kanan kirimu, ada yang puhau nggak? Itu pasti belum mengampuni. Rugi kok. Tuhan alergi dengan orang yang tidak bisa mengampuni karena mukanya jelek. Tuhan pasti malu dong sama malaikat di surga. Masa mempelainya jelek? Siapa sih nggak pengen mempelainya cantik? Coba lihat sekarang. Kalau ada pesta kawin, itu rias pengantin itu bisa mahal loh. Betul? Habis-habisan loh. Itu dia punya foundation, itu yang tahan banting loh. Dikebukin pun tetap bertahan. Makanya mahal. Nah Tuhan juga pengen cari mempelainya yang cantik. Cantiknya apa? Cantik versi Tuhan. Bagaimana cara mencari versi Tuhan? Yang hatinya sudah memberikan pengampunan. Ya. Jadi kalau engkau masih kepahitan, sampai kapanpun tidak akan bisa engkau bersanding sama Tuhan Yesus. Jadi jangan salahkan, kalau sampai hari ini engkau tetap stres. Itu jawabannya. Very simple. Yang kedua,
Yang ketiga, Ulangan 28 ayat kelima. Ini juga membuat orang jelek di mata Tuhan. Ulangan 28 ayat kelima. Ups. Kok aku bisa salah? Ulangan 28 ayat ke 2. Ulangan, ini kadang-kadang suka begini. Ulangan 28. Aku kok bisa salah diri? Hah? Ini bagaimana nih kalau salah? Salah kayaknya aku milih. Boleh nggak diampunin? Oke. Tunggu ya, aku cari dulu ya. Boleh nggak dikasih waktu cari? Ya paling 10 tahun lah. Ya, sebentar ya. Ini kok dadak kok tiba-tiba bisa menghilang. Ini dia risikonya kalau misalnya gaptek. Oke. Ulangan 28 ayat ke-50. Pengaruh 0 juga banyak pokoknya. 28 ayat ke-50. Kita lihat ini. Satu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Mukanya garang, Bu. Tadi puhau jelek, kalau garang apa? Gini mukanya gini. Apa? Ya, puhau kedua. Kenapa mukanya garang? Karena gak ada rasa apa? Karena kenapa mukanya garang? Karena gak ada rasa empati. Gak mau tahu, gak peduli, alias cuek. Kalau engkau cuek kepada anakmu, cuek kepada suamimu, cuek kepada tetanggamu, cuek kepada sama pekerja, cuek kepada bosmu, cuek kepada Tuhan, cuek kepada semua, emang gua pikirin itu gak mungkin mukanya cantik. Karena hanya orang-orang yang punya empati, yang punya hati, yang punya peduli, itu mukanya punya sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Kelihatan, Bu. Coba aja lihat, ada gak hamba Tuhan yang cuek? Banyak. Ada gak hamba Tuhan yang mukanya cantik? Makanya hamba-hamba Tuhan yang cuek rugi. Udah jelek pasti masuk neraka lagi. Betul? Tapi kalau kita peduli, kita ada empati kepada jemaat, kita ada bilang kenapa, gimana kamu, sehat segala macam. Oh, itu beda. Engkau empati kepada suamimu pulang kau pijet. Bisa gak kita lihat suami kita capek? Bisa gak? Pernah gak waktu suamimu pulang sampai engkau langsung ambil air putih atau teh atau kopi langsung kau pijet? Pernah gak? Siapa yang suka buka kaos kaki suaminya? Apa tangan? Gak ada. Hah? Tuhan. Seminar National Women Conference di Bandung Tuhan. Ih, kalian ya. Ibuku itu ibuku tuh luar biasa. Kenapa bilang? Siapa yang pernah mungkin ke Medan? Itu seorang Ibu Hermina Napitupulu, istri dari Dr. Teddy Pardede. Itu mukanya sangat biasa. Kalau misalnya hidungnya biasa, kulitnya biasa, tingginya biasa, badannya biasa. Tapi yang bikin Teddy Pardede yang kaya raya sampai betul-betul sangat menghormati seorang istri, itu karena apa? Pribadi yang tidak cuek. Yang papaku itu punya, gampang lah tinggal beli celana, gampang. Tapi setiap celana yang agak sobek sedikit itu ditisik sama ibu saya. Setiap suaminya, ayahku pulang dari kerja, dari kantor, yang buka kaos kaki ibu saya. Betul? Kaos kaki dibukain. Nanti yang sediakan semuanya itu. Dan yang luar biasa, aku sih belum sampai ke sana. Kalau buka kaos kaki aku udah biasa. Karena aku suka. Karena aku ikutin mama saya. Suami itu pulang, Pak, sini saya buka kaos kakinya. Mudah-mudahan suami saya tarik, janganin. Oh enggak apa-apa, ini bagian saya. Kadang-kadang baunya agak gak enak juga. Tapi itu yang bikin suamiku bilang, istriku ini memang luar biasa. Siapa yang mulai sekarang mau buka kaos kaki suaminya? Nggak ada juga. Memanglah dasar ini. Kalian lakukan ya, percaya, lakukan nanti malam, sore, pulang. Lakukan, lihat minimal nanti kantong tuh keluar, lepas. Kartu kredit unlimited dikasih. Coba perhatikan, makanya Pak Ari tuh wah betul bini gua nih. Sampai kadang-kadang ini apa sih ini? Oh aku nggak percaya. Oh enggak, itu saya buka.
Yang gunting kuku suami siapa? Hah? Aku gunting kaki kuku suami saya. Kenapa? Suamiku tuh 100 kilo. Jadi dia terus terang badannya gede, tapi badannya gedenya isi gitu loh, ya. Jadi kalau dia nundukkan kasihan, memang bisa, tapi agak susah gitu loh. Nggak usah pakai ngomong lah, Bo. Orang yang cuek itu mesti pakai ngomong, tapi nggak action. Orang nggak cuek, nggak usah ngomong, action. Aku langsung cari gunting kuku, aku langsung duduk di bawah. Sini Pak, aku guntingin. Oh, dia pun makin orang yang cuek itu mukanya jelek. Makin tahu nggak pernah buka pas sakit suamimu, makin jelek mukanya. Mau pilih mana? Oh, nggak pakai kaos kaki? Baunya kok luar biasa. Ayo, biar kita penampilan beda. Ya, karena dunia aja bisa kasih begitu. Makanya kenapa suami-suami bisa selingkuh sama perempuan yang lebih jelek daripada istrinya. Oh, banyak kejadian kok. Pelayananku yang aku belajar dapat konseling banyak sekali seperti itu. Bu, pembantu saya dijual-jual, Bu, katanya. Aku nggak perlu langsung nyalakan pembantu. Ibu sendiri pernah nggak nyual suami ibu? Artinya perhatian. Jangan hanya cuman kita minta sesuatu, tapi kita belum melakukan sesuatu. Mungkin saya bilang ini, si ibu mah terlalu berlebihan. Sesuatu firman kok, penolong. Berbuat baik itu masa hitung-hitungan. Lihat nanti, mukamu makin cantik. Makanya aku bilang, Tuhan, aku mau tetap cantik Tuhan, gak usah ke Korea Tuhan, gak usah ke Jepang Tuhan, operasi Tuhan. Karena aku udah tahu resepnya. Makanya aku kasih tahu resepnya sama kalian sekarang. Tergantung mau ambil apa enggak. Kalau mau ambil ya rugi sendiri gitu. Oke, yang pertama sekarang. Jadi yang pertama tadi karena apa? Bisa puhau? Tidak berbuat baik. Memang berbuat baik tapi hitung-hitungan. Yang kedua apa? Makanya puhau? Ya, tidak mengampuni. Betul? Masih ingat-ingat kesalahan. Makanya Esau dikatakan oleh Yakub, gue mau kasih dulu maka habis itu gue mau lihat mukanya. Jadi dari muka itu bisa kelihatan. Muka orang mengampuni bisa kelihatan sama enggak. Walaupun senyum tapi senyumnya beda. Kalau orang yang sudah mengampuni senyumnya beda. Kalau belum mengampuni memang senyum, tapi senyumnya gini. Tapi yang sudah mengampuni senyumnya gimana? Aku lihat sini mukanya sudah mengampuni semuanya. Tapi ada 5% mukanya jelek. Ayo ibu-ibu, supaya kita menjadi mempelai Tuhan. Ya, yang ketiga tadi adalah apa? Yang cuek. Hati-hati dengan cuek. Kalau engkau cuek, engkau tidak akan pernah menjadi wanita yang cantik kepada Tuhan. Yang keempat, 1 Samuel 1 ayat 18. 1 Samuel 1 ayat 18. Dikatakan apa? Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Ini adalah Hana. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Orang yang putus asa, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang merasa dirinya sudah tidak memiliki apa-apa lagi, itu pasti mukanya jelek. Hana waktu itu memikir, aku kawin tidak punya anak, suamiku kawin punya anak, artinya aku akan kehilangan suamiku. Dia sudah mikir yang sangat jelek-jelek tentang kehidupannya, maka mukanya muram. Jangan terlalu sok pintar dalam hidup ini. Jangan terlalu mikir yang enggak-enggak. Jangan terlalu mikir terlalu jauh ke depan. Jangan terlalu takut dengan hal yang belum terjadi, karena itu membuat muka jelek. Nanti kalau saya sudah tua, Bu Indri gimana? Hah? Aku sama suaminya bedanya jauh, 15 tahun. Suamiku 38, aku 53. Tapi kalau Ye lihat Ike dengan suami, itu kayak 17 tahun dengan 10 tahun. Aku gak takut. Orang banyak bilang, Bu Indri hati-hati, suami ganteng masih muda, nanti Ibu Indri peot menopause. Oh sorry, kagak menopause. Aku bilang sesuai dengan imanku. Amin. Wah, kenapa mesti takut dengan yang belum terjadi? Itu yang dikatakan Ayub, apa yang ku takutkan, itu yang terjadi dalam hidupku. Selalu berpikir positif membuat engkau cantik. Amin. 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 Nanti kok yang muka aminnya ya gini. Amin. Oke, yang keberapa sekarang? Mika 3 ayat 7. Mika 3 ayat 7.
Mika 3:7, demikian firman Tuhan. Dikatakan apa? Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Ini jelas. Orang yang suka kedukun, masih suka paranormal, masih suka ke Hong Shui, masih suka ke Feng Shui, itu mukanya gelap karena ada selubung. Coba lihat kanan kiri, di sini yang mukanya agak gelap, makin mengerikan. Pasti itu suka main dukun. Orang yang nggak suka kedukun itu mukanya itu transparan. Coba lihat kanan kiri, ada muka dukun nggak di sini? Sayang. Siapa yang suka minta yang dia kedukun? Orang Kristen. Ini dikatakan tadi apa? Mereka berdoa tapi nggak ada jawaban dari Allah. Makanya nggak heran nggak dapat jawaban doa karena masih suka ke paranormal. Siapa yang masih suka tanya suratan tangan? Yang suka lihat siu babi, siu monyet. Nanti beli rumah tusuk sate, tusuk konde. Kalau nggak mau rumahnya kasih sama aku, pasti aku terima. Karena kalau sudah rumahnya didoakan pasti harganya 100 kali Pak. Nah, kalau cari rumah, mesti cari rumah kantong Bu Indri. Kantong apa? Kalau isi sampah percuma juga. Nggak usah tanya-tanya sama orang pintar. Sama Tuhan semua jawabannya ada. Amin. Ya, jadi kalau mau cantik, stop tanya kedukun, stop tanya paranormal, stop baca bintang. Bintang saya Leo Bu Indri. Katanya Leo hari ini nggak boleh pakai baju biru. Kok bodoh ya. Nanti nggak boleh Bu Indri, nggak boleh nyapu sore-sore, nanti nggak dapat jodoh. Memang dia nggak dapat jodoh aja lagi. Itu perkataan tahyul, cerita tahyul, isapan jempol, jangan percaya. Nanti kalau anak 3 nggak boleh Bu Indri, kan meja kan 4 kakinya. Ada sekarang meja kakinya 1 banyak. Itu nggak pintar, makanya Tuhan. Dan berapa sekarang? Yang ke-6, Lukas 12 ayat 40, Lukas 24 ayat 17. Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepadanya, apa yang kau percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muram. Waktu Tuhan sudah meninggal, sudah mati, ini mereka jalan di Emmaus ya. Seorang dari mereka katanya, namanya Kleopas, menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini bicara tentang apa? Ini bicara ayat ke-25, ini bicara tentang apa? Lalu ia berkata pada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Orang yang bimbang bukannya jelek. Baca firman, tapi kok jadi gini ya? Kok nggak sesuai dengan rencana Tuhan ya? Kata Tuhan kita mau dipulihkan, tapi kok makin terpuruk, mulai bimbang. Seperti mereka tahu Yesus itu akan bangkit, tapi kenapa bisa mati dan kenapa kuburannya kosong? Kenapa sepertinya ini dan itu? Waktu kau mulai bimbang dengan firman Tuhan, pasti mukamu jadi jelek. Hanya orang-orang yang yakin dengan janji Tuhan itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Maka mempelai itu, nggak semua wanita mempelai, bukan karena nggak cantik, bukan karena nggak kaya, karena masih ada bimbang di hatinya. Amin. Siapa yakin di sini bahwa suaminya pasti akan lebih baik daripada sebelumnya? Yang lainnya nggak angkat tangan. Nggak yakin. Berarti kamu masih belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Harus yakin. Masalah waktunya Tuhan. Capek deh mikirin waktu. Kalau 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Kalender surga beda dengan kalender kita. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat akan janjinya. Pegang tuh omongan Tuhan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7, Kisah Rasul 6 ayat 15. Kisah Rasul 6 ayat ke-15. Ini tentang Stefanus. Semua orang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Kata mereka, kalau mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wow! Kok bisa luar biasa? Ya, dikatakan itu ayat ke-10. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, ya, hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu pasti mukanya itu cantik luar biasa. Apa ciri orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Penguasaan diri, gak gampang emosi. Ini nanti suami ngomong, kok makannya terus malah mau makan rusak. Wah, mungkin itu Roh Kudus.
Dituntun Roh Kudus itu adalah sabar, kemurahan, kebajikan, lemah lembut, penguasaan diri. Dulu aku terus terang, aku ini orang Batak Tulen. Bapakku orang Baligi, mamaku orang Baligi. Dulu kalau aku ngomong itu suamiku ngomong satu, aku ngomong 1 juta kata. Jadi bukan hanya 1 juta umat, 1 juta kata, Bu. Apalagi merasa diri pintar. S3, Bu. Dari Amerika, cum laude, bagian keuangan. Soalnya baru lagi, itu dulu. Tapi sesudah bertobat, sesudah dituntun oleh Roh Kudus, sekarang beda. Sekarang jadi putri surga. Kalau suamiku marah, ya kalian nggak tahu loh suamiku marah. Karena suamiku pun juga itu putra Solo. Marah tapi suaranya pelan, dan aku lebih pelan lagi. Jadi bilang yang tapi orang datang, orang pikir mesra banget mereka kan lagi berantem. Penguasaan diri adalah milik daripada orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Yang cepat tempo di tempat ini nggak akan membuat engkau cantik di depan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, karakter yang paling menonjol adalah apa? Panjang sabar. Amin. Yang keberapa sekarang? Oh, tinggal 2 menit lagi. Yang ke-8. Yang ke-8 Mazmur 34 ayat 6. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat ke-6. Oops. Baca ayatnya. Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya dan mata-mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang hidupnya berfokus hanya untuk menyenangkan Tuhan, itu kecantikannya pasti luar biasa. Jadi bukan nggak boleh fokus dalam bisnis, boleh. Mau cari uang boleh. Aku juga pengusaha, Bo. Tapi jangan sibuk cari uang terus. Uang. Pasti mukanya jelek. Coba lihat sini, ada di sini yang suka cari uang 24 jam. Coba lihat kanan kiri. Bukan nggak boleh cari uang, silakan. Aku juga pengusaha, kok. Tapi jangan lagi itu prioritas nomor 1. Karena kalau itu prioritas nomor 1, engkau punya uang banyak tapi mukamu jelek, tetap suamimu pasti nggak happy mau lihat engkau. Tapi kalau kita prioritasnya Tuhan, udah kita juga muka kita cantik, usaha kita juga diberkati, kita juga masuk surga. Amin. Mobilnya mana? Tidak dibilang semua harus pindah jadi pendeta. Aku sampai sekarang tidak jadi pendeta. Aku tetap pengusaha, tapi yang mau rindu bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan jabatannya yang membuat engkau bisa dipakai Tuhan, tapi prioritasmu kemana, itu yang membuat engkau bisa dipakai Tuhan. Yang keberapa sekarang saya undang ke musik? Yang ke-9, Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur menyukakan hati manusia, membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Orang yang menjaga urapan itu pasti itu minyak bicara tentang urapan. Orang yang menjaga minyak, yang jangan sampai minyaknya padam, itu bicara tentang urapan. Hati-hati ibu-ibu, urapan bisa bocor. Bisa. Dari mana urapan bisa bocor? Dari 2 hal. Yang pertama, dari nggak menjaga hati bisa bocor, dan yang kedua dari mulut bisa bocor. Maka jangan ngomong suka ngegosip. Siapa di sini yang suka ngegosip? Coba lihat kanan kiri. Karena muka tukang gosip itu jelek, nggak mungkin lah cantik. Bayangkan dia sekarang ngegosip tetangganya. Lihat nih saya. Cik. Karena dia takut ada yang bener. Nggak mungkin lah cantik. Miriam itu hamba Tuhan. Dia ngomong-ngomongin menjelek-jelekkan Musa, kena kusta, urapannya hilang. Jangan anggap enteng dengan urapan. Minyak harus dipelihara. 5 wanita kehilangan minyak, habis minyak, pintu anugerah ketutup. Jaga minyak bagaimana? Jaga mulut. Jaga mulut. Coba pegang mulut masing-masing. Katakan Tuhan Yesus, biar mulutku nggak terlalu lebar lagi Tuhan, agar tidak ngomongin orang lagi Tuhan. Dan yang terakhir,
seorang daripada yang cantik itu adalah siapa? Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Seorang yang punya hubungan intim dengan mempelai. Itu sinar kemuliaannya, nggak bisa dibohongin. Dan yang luar biasa, bukan kita yang bilang kita punya sinar kemuliaan, orang yang bisa melihat. Wajahnya beda, wajahnya kok enak ya dia. Coba saya mau tanya, ada nggak pernah ngomong gitu sama kita? Ada. Misalnya ada orang bilang gini, kok makin beda kau ini, kok makin jelek kok. Jadi kalau ada orang yang kasih komentar muka kita makin jelek, itu udah wanti-wanti, lampu kuning. Cepat hari ini koreksi 10 pribadi tadi harus kita miliki. Tuhan berkati, saya undang